pilih satu yang terbaik, kita lakukan penawaran, kita deal transaksi. Jangan lupa, yang penting pastikan dokumen-dokumennya itu Hai teman-teman The Martians, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang rumah secondary. Rumah secondary merupakan pilihan bagi teman-teman The Martians yang ingin memiliki rumah dan langsung menempati, termasuk tidak perlu gambling lagi atau spekulasi apakah rumah yang ditempati nanti sesuai dengan gambar atau penawaran dari marketing dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jangan lupa ya sebelumnya like, subscribe, termasuk komen ya jika ada pertanyaan, supaya kalian tidak pernah ketinggalan dari video-video saya atau sharing-sharing saya berikutnya. Oke, kembali lagi, saya akan sharing 5 tips kepada teman-teman cara membeli rumah second supaya tidak tertipu, supaya ya tidak zonk gitu istilahnya ya. Oke, kita langsung masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama tentu saja setelah kita memilih lokasi, kriteria rumah yang diperlukan, nah, kita harus lakukan yang namanya riset market, survei ke berbagai tempat di lokasi yang kita pilih. Ya, miliki sebanyak-banyaknya data, termasuk sebanyak-banyaknya network jaringan, baik itu pemilik properti atau agent properti yang kita kenal, supaya semakin banyak yang kita olah dari data dan kita kunjungi rumah-rumah tersebut, ya kita bisa lebih valid, lebih objektif untuk memilih rumah yang akan ditempati. Oke, kita masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah setelah kita menemukan kriteria rumah yang cocok, kita sudah filter dari banyak rumah menjadi beberapa pilihan, 2-3 rumah, kemudian kita pilih satu yang terbaik, kita lakukan penawaran, kita deal transaksi. Jangan lupa, yang penting pastikan dokumen-dokumennya itu tidak bermasalah. Jadi baik dari sertifikat, IMB dan PBB-nya itu semuanya tidak bermasalah. Ya, karena kalau ada yang tidak sesuai, berarti kita sebagai pemilik selanjutnya yang harus membereskan masalah tersebut. Jadi daripada kita yang masuk ke dalam masalah tersebut, bukankah tidak lebih baik kalau kita dari awal kita sudah pastikan semua itu tidak bermasalah? Oke, kita masuk ke tips yang nomor 3. Tips yang nomor 3 ini merupakan hal yang paling penting karena ini menyangkut kehidupan kita di dalam rumah, yaitu apa? Yaitu kita harus memeriksa dengan seksama kondisi rumahnya itu sendiri, baik itu luar ataupun bagian dalam. Oke, saya bagikan ke bagian 4 sub ya dari bagian rumah itu. Yang pertama, kita masuk ke dalam pondasi, termasuk eksterior dari bangunan itu sendiri. Nah, beberapa hal yang mencakup dari pondasi seperti apakah kita melihat pondasi itu masih bagus, apakah ada retak-retak, termasuk juga seperti struktur rumahnya ada yang bergeser atau enggak gitu kan. Kemudian hal-hal lain seperti apakah ada bekas banjirnya, kemudian juga yang tidak terlihat seperti septic tank ya, apakah itu lancar atau enggak. Kita harus punya trik-trik supaya kita tidak terjebak ya. Kita tidak terjebak, ternyata setelah kita tinggali baru sebentar, mungkin katakanlah seminggu, ternyata sudah mampet parah. Ya, itu semua sebaiknya kita bisa pastikan dulu. Termasuk selain itu juga bagian atap rumah itu juga kita pastikan semuanya normal ya. Mungkin ada baiknya juga kalau kita survei ya, Pak, saya pernah bilang kalau surveinya hujan ya itu kadang malah ada bagus ya. Jadi ketahuan mana atap yang berfungsi masih bagus, mana yang kelihatan bocor. Ya, itu baru dari hal yang pertama, dari pondasinya. Kita masuk hal kedua, yaitu tentang interiornya. Ya, apakah barang-barang yang di dalam itu masih bagus, terutama perabotan-perabotan utama yang ada di ruang keluarga atau ruang tidur, itu apakah semuanya masih
kita katakan layak lah, layak untuk dipakai. Ada hal yang tidak terlihat juga tapi harus dirasakan, apakah rumah ini memiliki bau yang aneh atau rumah ini baunya sangat nyaman, membuat kita nyaman. Itu juga pengaruh ya. Kalau ada bau yang aneh, itu sudah pasti ada penyebabnya, dan itu harus dicari tahu ya, apakah mungkin ada kebusukan atau ada hal-hal yang terlalu lembab gitu misalnya, itu menyebabkan bau-bau yang tidak sedap. Itu bayangkan ya, kita dalam waktu 1 jam saja kalau sudah tidak betah, apalagi harus tinggal terus-terusan. Nah, selain itu juga faktor seperti cahaya itu harus dipertimbangkan, apakah cukup banyak cahaya yang masuk ke dalam rumah. Selain itu ada noda-noda yang kita lihat, yang kita temukan, itu juga kita bisa tanyakan ya ke pemilik rumah atau ke marketingnya. Ya, pastikan juga pintu dan jendelanya itu cukup sesuai dan cukup banyak ya, cukup banyak di dalam rumah itu. Karena kita tinggal di dalam satu rumah ya, hidup kita harus balance ya semuanya ya. Jadi cukup cahaya, cukup air, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk lagi ke bagian berikutnya, yang yang ketiga itu ya, bagian ketiga itu adalah saluran air ya. Pastikan plumbing, sambungan pipa air itu semua berjalan dengan lancar, bagus. Keran-keran itu semua berfungsi, termasuk yang ada di dapur, di kamar mandi, dan di ruangan lainnya, itu semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada yang macet, tidak ada juga yang bocor, termasuk juga semua dalam kondisi bagus, kalau bisa bahkan tidak berkarat dan lain sebagainya. Kemudian saluran pembuangan airnya juga itu berjalan dengan lancar, tekanan air cukup kuat ya, tidak terlalu kuat, tidak lemah juga gitu ya. Satu hal lain tambahannya itu seperti pemanas air ya, apakah itu juga berfungsi dengan baik ya. Tentu saja untuk rumah-rumah yang terutama berada di perkotaan ya, itu biasanya dilengkapi dengan pemanas air. Pastikan juga pemanas air itu masih berfungsi dengan aman. Oh ya, satu hal lagi, biasanya untuk penampung rumah ya, penampung rumah itu juga pastikan sistemnya ya berjalan dengan lancar ya, dengan baik ya. Jangan sampai torennya bermasalah, terutama toren itu juga kita harus pastikan itu berada di tempat yang bisa kita jangkau gitu. Jangan sampai ketika kita sudah menempati, mungkin torennya itu ditempatkan di atap yang sangat sulit terjangkau, sehingga ketika kita ada masalah, kita mau minum atau mandi itu susah untuk mendapatkannya di dalam rumah sendiri. Bayangkan kalau itu terjadi ya, kita harus terus-terusan tinggal di rumah yang kita sendiri tidak happy gitu ya. Nah, kita lanjut lagi, hal apa lagi yang harus diperiksa? Yang keempat itu adalah aliran listrik ya. Kita harus pastikan semua aliran listriknya itu berjalan dengan berfungsi dengan baik ya, atau bahkan sempurna ya. Artinya tidak ada masalah sama sekali gitu ya. Kita bisa coba dengan ngetes, misalkan dengan gadget kita coba ngecas ya kan, pastikan setiap elektronik yang ada di rumah itu bisa berfungsi ya. Jadi contohnya, kita nggak ada salahnya AC-nya kita pastikan nyala ya kan, terus kita tes lagi dengan elektronik yang lain, seperti di dapur ada blender, kulkas, dan lainnya semua berfungsi, tidak ada yang konslet gitu kan. Terus termasuk juga panel-panel listriknya, kita juga pastikan kita tahu ada di mana ya kan. Jangan sampai kita baru ketika kita udah masuk rumahnya, kita baru cari panel listriknya ada di mana ya, dan pastikan itu bisa terjangkau dengan mudah gitu. Jadi ketika ada hal-hal darurat itu kita mudah untuk beresinnya ya. Kemudian dari sisi keamanan, kita juga harus pastikan kabel-kabelnya itu aman ya, tertata dan terbungkus dengan aman. Jadi nggak seliweran ya, karena itu juga merusak estetik rumah. Selain itu juga apalagi kalau kabelnya sampai
nongol-nongol seperti itu ya. Wah, itu bahaya. Ya, itu hal sepele tapi bisa aja luput ya. Oke, kita masuk ke tips selanjutnya yang tips nomor 4. Oke, kita masuk tips yang nomor 4. Tips yang nomor 4 adalah pastikan kita juga mempersiapkan anggaran untuk renovasi atau menambah perabotan termasuk isian apapun yang ada di dalam rumah. Ya, kita semua tahu rumah secondary sudah pasti rumah milik orang lain atau pemilik yang sekarang itu tidak 100% sesuai dengan keinginan kita. Karena kita punya impian, punya standar sendiri, ya kita pasti punya standar yang cukup tinggi lah, apalagi kalau kita sebut itu sebagai rumah impian atau tempat tinggal impian. Ya, oleh karena itu pastikan selain kita persiapkan dana untuk beli rumah, kita juga harus pastikan kita punya dana yang cukup untuk melakukan renovasi ya. Nah, untuk sekarang kita sudah begitu banyak ya di era digital ini, begitu banyak pilihan untuk melakukan renovasi atau bangun ulang interior rumah ya. Kita juga bisa lihat beberapa promosi-promosi yang bahkan membuat kita bisa melakukan renovasi parsial. Jadi kita bisa mulai merenovasi rumah hanya mulai dari ruang tidur saja, atau di ruang tamu dulu saja, atau di ruang dapur saja. Bahkan renovasi-renovasi seperti itu bahkan sekarang bisa dilakukan secara cicilan. Jadi tidak harus lakukan renovasi, kita harus mempersiapkan katakanlah dananya besar, katakanlah entah itu puluhan atau ratusan juta sekaligus di depan. Jadi ini kembali lagi ke financial planning kita bisa lakukan perencanaan ya secara keuangan ya, supaya kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang maksimal. Karena kembali lagi tempat tinggal kita itu adalah tempat di mana kita menghabiskan lebih dari sepertiga ya, yang pasti sudah sepertiga waktu kita setiap hari 8 jam untuk tidur ya, tapi lebih dari itu ya aktivitas kita mungkin 8 jam lainnya juga sebagian besar dihabiskan di rumah kita. Oleh karena itu pastikan keseimbangan dalam hidup kita itu membuat kita bisa lebih maksimal, lebih produktif lagi dalam mencapai apapun dalam hidup kita. Oke, balik lagi kita lanjut ke tips yang terakhir, tips nomor 5, yaitu jangan lupa kita harus pastikan untuk mengecek riwayat renovasi atau perbaikan yang ada di rumah itu. Sebetulnya kita bisa tanyakan ke marketing properti, agent properti, atau pemilik rumahnya langsung. Tetapi alangkah baiknya juga kita bisa mengetahui dari pengamatan kita saat survei, kita bisa mengetahui ada riwayat apa saja, supaya dengan kita mengetahui riwayat ini, kita bisa mengantisipasi, termasuk kita juga bisa siap hal-hal apa saja yang bisa terjadi di rumah di kemudian harinya. Hal ini juga berlaku bagi teman-teman yang ingin membeli apartemen, karena walaupun satu apartemen itu lokasinya gedungnya sama, tetapi setiap unitnya juga punya histori yang berbeda. Saya sendiri dengan mengurus begitu banyak apartemen sudah tahu bahwa unit yang bersebelahan pun itu kondisinya bisa jauh berbeda, walaupun berada di dalam gedung yang sama ataupun di lantai yang sama bahkan. Ya, oleh karena itu pastikan kita semua ya dalam membeli properti, ya membeli rumah, apartemen, kita sudah bisa mengetahui riwayatnya sejak awal. Demikian sharing saya untuk 5 tips membeli rumah secondary ya, supaya kita tidak tertipu, tidak merasa zonk ya, tidak merasa kena PHP ya, supaya kita mendapatkan rumah tempat tinggal yang sesuai dengan impian kita. Baik, sekian share dari saya hari ini. Bagi kalian yang ingin join ke komunitas The Martians tentang bagaimana cara membeli rumah, termasuk mendapatkan rumah impian, kalian bisa cek link di deskripsi. Jangan lupa klik link Trebelio yang ada di bawah ini. Martians Community, your next home starts here.